Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani rahimakumullah, ibu bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita untuk mempersiapkan malam Lailatul Qadar, utamanya pada keseluruhan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut hadis Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ada 3 hal yang pasti beliau lakukan setiap akhir Ramadan, 10 hari yang terakhir dari Ramadan, adalah bahwa beliau, Ibu Aisyah, mengatakan syadda mi'zarahu. Rasulullah pasti mengencangkan tali ikat sarungnya. Artinya bahwa Rasulullah akan menahan lapar, menahan makan, supaya benar-benar bisa lebih full konsentrasi kepada 10 hari yang terakhir itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah dikatakan wa ahya lailahu, kemudian menghidupkan malamnya. Jadi malam itu betul-betul hidup. Jadi kalau di kita ini, di masyarakat kita ini ada siskamling, ada jaga malam, ronda malam, maka dipastikan mereka ini tidak tidur semalaman. Dan pada 10 hari, 10 malam yang terakhir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Untuk apa? Untuk taqarrub kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, dengan berzikir, dengan berdoa. Ini semua dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau juga wa aiqadha ahlahu, dan semua ahli keluarganya dibangunkan. Untuk apa? Untuk tujuan yang sama, yaitu menghidupkan malam 10 hari yang terakhir. Maka jamaah rahimakumullah, kesempatan kali ini kita akan sampaikan masalah bagaimana berzikir. Zikir ini apa? Ini yang penting untuk kita sampaikan, sehingga mudah-mudahan ketika nanti kita melafalkan zikir kepada Allah, seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan lain sebagainya, kita bisa menghayatinya, kita bisa merasakan kehebatan dari zikir itu. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 sampai dengan 153, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum. Maka kalian ingatlah kepadaku, sehingga aku pasti akan ingat kepada kalian. Jadi untuk supaya kita ini diingat oleh Allah, Allah meminta supaya apa? Supaya kita mengingat Allah terlebih dahulu. Jadi ayat ini seolah ini merupakan ajaran atau perintah Allah untuk apa? Untuk merayu dirinya. Jadi Allah ini seolah-olah dengan ayat ini Allah mengatakan, rayulah aku, ingatlah aku kalian. Kalian ingatlah kepada aku, pasti aku akan ingat kepada kalian. Saya membayangkan demikian. Di antara kita pasti ada yang sudah pernah lah berjalan keluar
Sampai barangkali dengan menggunakan paspor. Gitu. Di manca negara kita melihat ada barang-barang, ada barang kenangan atau apapun namanya. Apa yang kemudian terlintas di pikiran kita? Mungkin kita akan ingat istri, mungkin kita akan ingat anak-anak kita. Kenapa tiba-tiba ketika kita melihat barang-barang itu, tas mungkin, sepatu mungkin, kita lantas tiba-tiba ingat orang-orang yang kita cintai yang ada di rumah. Kenapa? Karena mereka itu ada di dalam hati kita. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah Allah itu ingat kita? Lebih banyak mana antara kita ini berzikir kepada Allah atau berdoa? Di antara kita ini banyak yang doanya itu banyak sekali. Maaf, di dalam bahasa Jawanya itu tirik-tirik. Banyak, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Akan tetapi apakah kita ini sudah berzikir kepada Allah secara cukup? Sehingga Allah dahulu yang perlu ingat kepada kita. Jika kita mengingat seseorang, maka seseorang itu sudah tidak perlu lagi meminta sesuatu kepada kita. Karena kita pasti akan berikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kalau kemudian Allah itu ingat kita, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kapan kita membutuhkan itu? Allah pasti akan memberikan. Kapan? Pas. Pada saat semuanya itu kita butuhkan. Satu ketika, gambaran ini, ilustrasi. Anak saya minta untuk dibelikan sepeda motor ketika masih SD kelas 4 atau kelas 5 dahulu. Minta Vario atau apa itu. Sepeda yang kecil. Mohon maaf, hanya orang tua yang bodoh yang memberikan sepeda motor untuk anak usia kelas 4 SD. Kenapa? Belum saatnya. Allah memberikan itu kapan? Allah akan memberikan pada saat kita butuhkan. Cuma masalahnya adalah Allah ini ingat atau tidak kepada kita. Karena Allah itu mengingat kita. Karena kita ini berzikir, memperbanyak zikir. Kemudian Allah ingat kepada kita. Kemudian Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Maka ayat berikutnya Allah mempertanyakan ini. Washkuruli. Maka bersyukurlah kalian kepada aku. Wala takfuruni. Dan jangan kalian kafir terhadapku. Aku sudah berikan. Maka jangan kalian halang-halangi. Jangan kalian tutupi. Kafaro ini artinya menutupi. Jangan kalian tutupi jasaku. Seolah-olah Allah mengatakan begitu. Ini semua ada, ini karena aku. Ada orang yang berterima kasih kepada atasannya itu. Masya Allah, sampai luar biasa sekali gitu. Paribasan di dalam bahasa Jawa itu. Sampai mencium kakinya. Kenapa? Kepada atasannya itu. Dia lupa bahwa atasannya itu sebenarnya juga tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Ini sudah menutup. Seolah-olah semua kebaikan itu dari orang, dari sesama, dari perusahaannya, dari mitra bisnisnya. Ketika hati kita mengatakan begitu, maka inilah yang Allah katakan, wala takfuruni. Bersyukurlah kalian. Karena sumber semua pemberian itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kasih tangan? Siapa yang kasih air? Siapa yang kasih udara? Ada manusia terkaya di Perancis. Antonio atau siapa itu namanya. Luar biasa. Mati corona ini. Musim corona ini.
Hanya gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa membeli sesuatu yang gratis. Apa? Oksigen, udara. Jadi tanpa itu manusia tidak ada yang bisa melakukan apapun. Fala takfurun. Maka tauhid kita, akidah kita, setiap pemberian, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan sampai ini lupa. Inilah esensi dari zikir itu. Jadi berzikir itu artinya mengingat Allah itu dengan lafal, dengan hati, bahkan nanti dengan tindakan. Jadi ada tindakan, ada amaliyah yang mengandung zikir kepada Allah. Amaliyah yang mana itu? Amaliyah yang disesuaikan dengan syariat, yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pekerjaan yang halal, meninggalkan yang haram. Mohon maaf ini, yang masih haram, yang masih syubhat, artinya apa? Artinya dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini berat hukumannya. Oleh karena itu pada ayat seterusnya, ayat 153 surat Al-Baqarah, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, wahai orang-orang yang beriman, kalian minta tolonglah. Jadi ini diberikan kepada siapa? Khusus. Ini perintah khusus. Ini panggilan manisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin. Ini bukan ya ayuhan nas. Bukan wahai sekalian manusia, bukan. Bukan kepada semua umumnya manusia, bukan. Ini khusus kepada orang-orang yang sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan manis. Minta tolonglah kalian. Yang diberikan kesempatan untuk minta tolong ini siapa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan sabar dan dengan sholat. Jadi dua ini. Kalau minta tolong kepada Allah, caranya bagaimana? Dengan sabar dan dengan sholat. Sholat itu apa? Sholat itu zikir terbesar. Zikir terbaik dari zikir terbaik adalah sholat. Sholat adalah zikir terbaik. Jadi kalau di antara kita masih ada yang belum, misalnya belum bisa melafalkan, belum hafal lafal-lafal apa tasbih, lafal tahmid misalnya, atau lafal zikir yang lain, cukup ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat sunat mutlak atau sholat sunat syukril wudhu. Ini sudah berzikir kepada Allah. Jadi sholat adalah zikir terbaik bagi Allah. Ini dikatakan misalnya pada surat Toha, ayatnya ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas di sana mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu, aku inilah yang bernama Allah. Maaf, ikhwan sekalian, satu-satunya agama yang Tuhannya itu mengaku, mengenalkan diri kepada hambanya, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani anallah, sungguh bahwa akulah ini yang bernama Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan lain kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, maka beribadahlah kalian kepadaku. Wa aqimis sholata, dan tegakkanlah salat, dirikanlah salat, li dzikri, supaya kalian ingat kepadaku. Jadi manifestasi ingat terbaik ini adalah salat itu sendiri.
Maka jamaah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah, dengan berzikir kepada Allah, maka Allah akan zikir juga kepada kita. Akibatnya apa? Akibatnya adalah Allah akan mudah memberikan sesuatu kepada kita. Maka mohon maaf, melalui kajian singkat ini, perkenankan saya untuk mempertanyakan kembali, kita ini lebih banyak berdoanya atau berzikirnya? Proporsinya itu lebih besar mana antara berzikir dengan berdoa? Maka dalam kaitan ini, mestinya zikirnya ini lebih banyak dari apa? Daripada berdoanya, gitu ya. Tanpa berdoa pun, tanpa meminta pun, kita ini sudah diberikan banyak sekali oleh Allah. Kalau jujur, kita ini sebenarnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian banyaknya kenikmatan yang kita tidak pernah meminta. Maka yang paling penting, lebih penting adalah zikirnya daripada doanya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, Ustadz, doa apa ya yang paling manjur untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk itu. Tetapi persoalannya apa? Zikirnya masih belum. Bagaimana meminta, sementara yang diminta itu tidak ingat kepada yang meminta. Ini logikanya terbalik. Maka mestinya zikirnya itu lebih banyak daripada doa yang kita mohonkan kepada Allah. Bahkan ikhwah sekalian, zikir ini juga termasuk amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhak. Berhak apa? Berhak untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhak untuk menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab yang sering kita sudah dengar, ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya teladan buat siapa? Apakah semua orang ini bisa meneladani Rasulullah? Jawabnya tidak. Apakah setiap orang Islam ini bisa meneladani Rasulullah? Jawabnya tidak. Siapa yang bisa? Yang bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah liman kana yarjullaha. Satu, bagi orang-orang yang memang harapannya itu hanya kepada Allah, berharap kepada Allah, bukan kepada dana asing, bukan kepada orang asing, bukan kepada manusia. Berharapnya kepada siapa? Satu, yarjullaha, berharapnya kepada rahmat Allah, bergantungnya hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat bergantung kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas ada langit, di atasnya lagi siapa? Di atasnya lagi hanya ada Allah. Kita berani karena Allah. Tidak berani apa alasannya? Berdakwah karena Allah. Tidak berdakwah apa alasannya? Jadi jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah liman kana yarjullaha. Yang kedua, wal yaumal akhir. Orang yang meletakkan akhirat itu sebagai visi hidupnya. Dunia ini adalah sarana. Dunia ini adalah syarat. Untuk apa? Syarat, sarana, alat. Untuk apa? Untuk mencapai akhirat yang baik. Jadi kalau kita ini mempunyai harta yang banyak, berarti kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan surga yang lebih baik. Kenapa? Karena bisa berinfak lebih banyak. Bukan sebaliknya.
Kita ini sering mencari sesuatu, lelah, capek. Untuk apa? Untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan. Tidak akan kita bawa. Jadi kalau kita ini berani kaya, kita berani punya harta banyak, berarti berani punya mobil mewah. Artinya apa? Artinya harus berani untuk mendapatkan surga yang paling baik, lebih baik daripada orang-orang yang tidak berkemampuan. Barulah yang terakhir, orang-orang yang bisa mencontoh Rasulullah adalah wa dzakarallaha katsira. Dan orang-orang yang bisa berzikir banyak berzikir, zikirnya banyak. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak kurang-kurang di dalam berzikir gitu. Setidaknya habis sholat itu kita paling tidak subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini betul-betul harus kita tunaikan. Itu adalah bentuk zikir. Zikir itu lebih hebat daripada daripada doa. Alasannya apa? Kita tidak berdoa. Kita tidak minta aliran darah di dalam tubuh kita itu. Sirkulasi darah kita tetap terus jalan. Kita tidak minta jantung kita ini tetap harus berdetak sementara kita tidur. Allah tetap berikan itu, tetap berdetak itu. Dan selama ini kita tidak pernah nggak pernah nyadar bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan lebih banyak daripada yang kita minta. Maka logikanya adalah zikir itu harus lebih banyak daripada doa kita. Demikianlah jamaah dan ikhwah sekalian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kata kuncinya adalah jika ingin merayu Allah, maka Allah menganjurkan, Allah mengajarkan supaya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nah, zikir yang terbaik yang Allah paling sukai, wa ahabbul kalami ilallahi arba'un. Ada 4 yang Allah paling suka diucapkan, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Siapapun orang yang membaca ini, berzikir seperti ini, maka dia tidak akan diberikan mara bahaya. Jika dibacanya itu pagi hari, maka dalam sehari sampai sore Allah tidak akan memberikan mara bahaya. Begitu juga apabila dibacanya pada hari sore hari, maka malam sampai pagi Allah memberikan jaminan apa? Tidak diberikan mara bahaya kepada hamba yang berzikir ini. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan zikir kepada Ibu Juwairiyah, istri beliau juga, yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan ini nanti Allah berkenan untuk melimpahkan kekuatan, hidayah, taufik, pertolongannya kepada kita, sehingga kita bisa berzikir banyak-banyak, memperbanyak zikir, supaya Allah ingat kepada kita, sesuai dengan firman-Nya sendiri, fadhkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdik rabbana astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.